Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Ini Allah maunya apa sih gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya? Makin dikasih ujian, makin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya dia ganti nih modal transaksi dagangnya, bisnisnya. Yang tadi mungkin syubhat atau haram, sekarang dia pakai model transaksi bisnis yang halal aja deh, yang aman-aman aja. Gara-gara transaksi yang halal malah banyak masalah. Masih mending kalau masalahnya cuman berkurang income-nya. Ini malah ditipu orang lah, rugi segala macam. Mulai mempertanyakan, nih bener gak ya saya ngambil jalan yang syariat segala macam, kok malah makin susah nih kelihatannya. Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah? Kenapa saya katanya kalau misalnya saya jujur, saya akan dapat kebaikan. Ini gara-gara jujur malah gak lulus. Ya mungkin gak belajar tapi jujur. Yang satu lagi yang gak jujur malah nilainya bagus mungkin. Misalnya gak belajar tapi dia dusta. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah. Karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipsnya. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Kayak yang pernah saya sampaikan dulu, kalau kita dapat musibah, yakinlah kepada janji Allah. Siapa yang membaca doa yang diajarkan Nabi, nanti Allah akan ngasih ganti yang lebih baik gitu kan ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah setidaknya nggak akan panik habis-habisan, nggak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah. Setidaknya kalau nggak bisa woles-woles amat, nggak bisa tenang-tenang amat, minimal nggak panik habis berlebihan. Kalau musibahnya musibah kematian, nggak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah SWT. Makanya kan ada cerita seorang ayah yang diberi musibah dengan wafat 2 orang anaknya. Anak laki-laki pertama meninggal. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak laki-laki kedua meninggal, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil kembali. Suka-suka Allah, pasrah gitu. Nerima, ridho dalam bahasa agama. Bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu dalam bab ibadah. Kalau dalam bab takdir namanya ridho. Raditu billahi robba. Saya ridho deh dengan ketentuan Allah, itu namanya ridho. Bukan yang ikhlas ya. Ikhlas apaan, orang gak lagi ibadah kan, lagi ada musibah. Jadi bukan yang ikhlas ya, bukan, tapi yang ridho ya. Kalau mau lebih tepat nih, tapi gak apa-apa deh, pakai bahasa kita aja. Tapi kalau mau lebih tepat maknanya yang ridho ya, sing ridho ya gitu, bukan sing ikhlas. Karena ikhlas itu ibadah ritual. Nah, dia ridho tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga meninggal juga. Dan dia mulai agak ragu nih, kok gini-gini amat ya. Suatu malam dia bermimpi, 2 anaknya itu, dalam mimpi itu ayah ini mau jatuh ke sebuah jurang yang di bawahnya api, kayak api neraka gitu. Ditarik sama 2 anaknya, cuman gak kuat. Kata mereka, seandainya adik ada di sini pasti bisa narik nih, bisa nyelamatin ayah. Kalau adik ada di situ, kenapa cuma 2 yang nolong? Karena 2 itu yang dia ridho, yang satu lagi gak ridho. Akhirnya cuma 2 orang yang bisa nolong dia di akhirat. Bangun dari mimpi dia sadar, oh ternyata justru Allah pengen nolong dia di akhirat dengan musibah itu. Dan buat anaknya juga kebaikan nanti di akhirat masuk surga. Akhirnya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahalazim. Hidup kadang kayak gitu.
Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah.